Baik teman-teman sekalian, pada video terakhir kita sudah menempatkan water tank ya di lantai atas, di dak lantai atas, sehingga kemudian gambar 3D yang bisa kita lihat menjadi seperti ini, di mana kita sudah mendistribusikan air bersih ke setiap shaft yang ada di sistem pemipaan di bangunan ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita coba untuk mulai menempatkan spiteng ya, dan juga distribusi air kotor terlebih dahulu. Nanti untuk air bekas bisa kita lanjutkan setelah menyelesaikan air kotor. Maka kita akan fokus menuju ke semua pipa air kotor, di mana di sini berarti pipa yang dari kloset. Kita perlu membedakan pipa air kotor dengan pipa air bekas. Nah, kemudian di sini saya juga tadi sudah membuat level baru sedalam 3 meter ke dalam tanah yang disebut dengan level spiteng begitu ya teman-teman sekalian. Maksud saya agar nanti spiteng yang kita tempatkan itu memang berada di bawah tanah begitu ya. Oke, baik. Sebetulnya kita memerlukan struktur di sini ya, memerlukan gambar struktur untuk bisa melakukan cek apakah pipa kita menabrak kolom atau balok struktur atau tidak. Tapi pada kesempatan kali ini karena struktur belum saya insert, belum saya load, saya rasa nanti tidak apa-apa, kita buat dulu saja modelnya, kemudian nanti kita akan dicek setelah struktur kita load begitu ya. Nah, yang paling aman ketika kita menempatkan spiteng adalah di luar dari area bangunan inti ya, karena bisa jadi kalau misalnya kita menempatkan spiteng di dalam area denah bangunan inti kita, bisa jadi nanti di sana kita akan menabrak fondasi ya, akan menabrak footplat, sehingga kita coba untuk menempatkan spiteng kita di luar bangunan inti ini gitu ya, di area kawasan luar. Nah, oleh karena itu sekarang kita bisa coba untuk memulai menempatkannya. Kita arahkan, sekarang kita akan fokus menuju ke sistem, kemudian ke plumbing fixtures. Kita sudah load spitengnya di sini. Kalau misalnya teman-teman belum load, load family, kemudian nanti akan saya sampaikan filenya di link deskripsi, sehingga nanti teman-teman bisa langsung download saja. Nah, untuk meload atau menambahkan, menginput begitu ya, gambar yang sudah terdiri download, coba teman-teman bisa cek di download. Kemudian spiteng ini ya, spiteng MEP konten yang dia tubular bentuknya. Oke. Nah, nanti akan terload. Di sini sudah ada kapasitasnya ya, ada 1.500 liter, 3.000 liter, 3.500 dan 7.000 liter. Nah, sebetulnya nanti disesuaikan dengan hitungan kapasitas bangunan yang nanti akan digunakan oleh yang sedang teman-teman rancang begitu, yang akan digunakan yang sedang teman-teman rancang ini gitu. Mungkin nanti sudah ada hitungannya masing-masing. Pada kesempatan ini saya hanya untuk mencontohkan bagaimana memodelkannya saja begitu ya, sehingga saya coba untuk karena ini bangunan rusunawa ya, saya coba menggunakan kapasitas yang besar dulu ya, yang 7.000 liter dulu gitu ya, karena ini kan ada lebih dari 20 kamar gitu, bisa jadi satu kamar lebih dari satu orang. Oke, baik. Di sini sudah muncul ya, karena ini ada di elevation atau ditampak, maka kita akan beralih ke full plan di spiteng. Nah, di sini sudah terlihat posisi pipa kita. Kita ke plumbing fixture tadi ya, ke spiteng. Coba kita arahkan untuk horizontal seperti ini ya. Silahkan klik spasi saja. Saya coba arahkan spitengnya berada di sini. Ini di luar dari fungsi bangunan kita ya. Kalau kita cek coba di plumbing lantai 1 ya, ini sudah di luar ya. Coba saya lihat look down-nya itu range-nya sampai ke spiteng. Oke, spiteng sudah ada di luar bangunan kita. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan pipa-pipa
air kotor menuju ke sepiteng ya teman-teman sekalian. Oke, yang pertama kita arahkan dulu karena ini posisinya untuk pipa itu dia memiliki kemiringan ya, memiliki slope. Maka kita tidak bisa langsung seperti tadi di air bersih mengondisikan pipa kita itu berada di level 4 semua gitu ya, karena sejajar. Nah ini nggak bisa karena posisinya nanti dia akan punya kemiringan, sehingga kita perlu memulai untuk menarik pipa dari yang terjauh dari spiteng, sehingga nanti di yang terdekat itu ketinggiannya sudah menyesuaikan dari pipa yang terjauh gitu ya teman-teman sekalian ya. Contohnya seperti ini agar lebih jelas. Jadi kan kita memiliki pipa yang dari arah sini ya menuju ke spiteng sana. Nah kalau kita mulai dari arah sini, makanya nanti ketinggiannya akan slope-nya itu akan pendek begitu ya, sedangkan kita kan perlu mengondisikan semua pipa yang ada di sini menuju ke sepiteng. Jadi kita mulai dari yang paling jauh terlebih dahulu. Nah, kita buat potongan, kemudian kita arahkan seperti ini. Potongannya kita turunkan. Nah, ini kita lihat teman-teman sekalian, sepiteng ada di bawah, ada dalam ketinggian minus 3000 ya. Kalau kita lihat sepiteng ini outnya itu, kalau kita lihat di 3D, in-nya itu kan dia bisa masuk dua ya, dari sini juga dari sini ya. Berarti coba kita arahkan masuk dari sini ya. Ini 150 mm ininya ya, diameternya. Sedangkan yang kita punya di sini untuk sistem pipa yang dari air kotor 100 mm ya, berarti selisih 50 mm. Memang betul untuk pipa air kotor semakin menjauh maka dia akan semakin besar diameternya, karena kapasitasnya perlu semakin besar karena kan nanti berkumpul ya. Nah, yang akan membuat mudah apabila kita sejajarkan dulu pipa ini menuju ke pipa air kotor, supaya nanti tidak terlalu banyak belok-belok ya, karena kalau banyak belok-belok saya yakin nanti akan yang pertama tidak efisien, dan yang kedua bisa jadi nanti ada masalah mampet begitu ya, atau tidak lancar pembuangannya. Nah, ini sudah sejajar ya pipanya, sehingga nanti kita bisa menempatkan pipa ini pas atau sesuai gitu, tidak perlu belok-belok begitu ya, sudah sejalur. Nah, ini coba saya ke view thin line dulu ya, supaya lebih jelas terlihat yang mana pipa air kotor dan yang mana pipa air bekas. Oke, selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita mulai dari yang terjauh terlebih dahulu. Maka ini kita akan buat pipa baru ke sistem, kemudian pipe, kemudian slope down. Ingat, dipastikan value slope-nya itu atau slope value-nya itu 1% ya, 1%. Oke, baik, diameter sudah dirubah jadi 150, maka kita bisa tarik. Oh ya, sorry, ini ada domestic cold weather. Untuk sistem type-nya kita ganti menjadi sanitary. Kemudian diameternya kita ganti menjadi 150. Mulai ya, kita mulai untuk menarik. Tariknya cukup tetap horizontal saja, karena nanti dia bisa menyesuaikan kemiringannya sendiri ya. Kalau teman-teman lihat ini, kalau dalam kemiringan jauh dia akan terlihat sekali ya kemiringannya. Nah, ini arahkan dulu seperti ini saja. Oke. Kemudian kita sambungkan atau kita hubungkan pipa-pipa air kotor ya, hanya yang air kotornya saja. Mas Raffi, itu air bekasnya nabrak ke pipa air kotor. Oke, nanti ketika kita mengatur pipa air bekas, kita akan coba untuk mengatur distribusinya agar bisa berbelok gitu ya. Oke,
ini semua pipa sudah terhubung ya. Ya, sudah tersambung. Kita nanti tinggal sambungkan saja pipa yang ada di sini. Ke sini. Oh, ini kurang sejajar ya. Coba begini dulu saja. Kemudian ini kita align, modify, align, sejajarkan. Connect into, ini yang in ya, yang masuk. Oke, ke sini. Ya, lihat teman-teman sekalian, ini sudah masuk ya untuk pipa air kotornya ke speed tank. Kalau kita lihat di 3D, nah ini sudah masuk ya. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan yang jalur selatan. Jalur selatan ya, kita tinggal menghubungkan yang jalur selatan karena yang jalur utara sudah masuk ke speed tank. Nah, yang selatan ini belum. Oke, kita hubungkan sekarang yang jalur selatan, maka yang potongannya ini kita arahkan ke selatan seperti ini. Baik, ingat dari yang terjauh terlebih dahulu. Kita ke sistem, kemudian ke pipe, slope down 1%. Ini ya kita ganti ya harusnya jadi 150. Apply. Oke, ini kita arahkan. Ingat kita tetap lurus aja, tapi nanti dia akan bisa miring, menyesuaikan kemiringannya sendiri ya. Oke, ini kita belum bisa melihat nih di mana speed tanknya ya, karena potongan kita belum menembus ke sana. Sekarang kita hubungkan dulu saja pipa-pipa pembuangannya ini ya. Oke. Ini terlalu pendek ya sepertinya. Jadi harus diturunkan karena di sini perlu sambungan dan dia space-nya terlalu kecil, maka kita perlu turunkan lagi posisi ini. Nah, ini pasti bisa. Nah gitu ya, jadi tidak perlu panik kalau ternyata kok nggak bisa. Itu karena space untuk sambungannya terlalu pendek sehingga dia sudah mendeteksi ini nggak bisa nih gitu. Baik, itu terus disambungkan semua saja. Nah, lanjut sekarang kita harus menyambungkan pipa ini ke speed tank. Gimana mas, ini nggak kelihatan gitu? Oke, kita pindahkan sekarang potongannya ke sini. Nah, jadi memang di plumbing ini saran saya kita mulai pandai untuk mengatur layout gambar kita karena kita harus bisa memvisualisasikan gitu posisi di mana pipa kita gitu ya. Nah, bisa dengan cara potongan. Jadi ini tergantung dengan kenyamanan kita melihat gambar atau objek ya. Bisa dengan potongan, bisa dengan 3D gitu ya. Nah, yang penting nyambung. Yang jadi masalah itu kalau nggak nyambung soalnya. Oke, ini kita tinggal arahkan saja sistem pipe inherit size ya. Ini ke sini. Ya. Untuk saluran air kotornya sudah jadi. Nah, ini posisinya agak aneh nih. Loh, kok kenapa posisinya seperti ini, Mas? Oke, saya tadi cuma inherit size tapi lupa untuk inherit level. Maka saya tank. Oke, kita ke pipe, inherit size dan inherit elevation. Ini penting ya. Jadi dia nanti akan menyesuaikan dengan ketinggian terakhir ya, atau elevasi terakhir yang ada di ujung pipa ini gitu. Jadi tadi kan kenapa makanya dia naik gitu ya. Nah, ini hubungkan saja. Ya, ini sudah terhubung. Kalau kita lihat, ini ternyata lebih turun ya.
berarti kita bisa turunkan saja ini nanti aja ya. Oke, baik, semuanya sudah terhubung teman-teman sekalian untuk pipa air kotor. Jadi kita sudah memiliki sistem untuk distribusi air bersih dan air kotor. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan distribusi air bekas ya.